Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, para ikhwan dan akhwat yang menyimak kajian ini, kita sampai pada pelajaran berikutnya, pelajaran kedua yang berjudul Al-Hamzatul Mutawassithah. Bacanya Al-Hamzatul Mutawassithah. Apa arti al-hamzatul mutawassithah? Artinya adalah mutawassithah itu di tengah. Hamzah yang ada di tengah. Kana al-kalamu fid darsil madi, pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu, pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu anil hamzati fi awwalil kalimah, yaitu tentang hamzah yang ada di awal kata. Ya, wahiyya hamzatil wasli aw wahiyya hamzatul wasli wal qata', yaitu tentang hamzah wasl wa hamzatul qata', hamzah sambung dan hamzah putus. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya di pelajaran pertama. Ya. Berarti kita catat di sini ada di awal kalimah. Kalimah itu kata ya, bukan kalimat. Di awal kata. Ini dicatat. Wa fi hadzal dars, dan dalam pelajaran kali ini ya, sayakunul kalamu 'anil hamzati allati ta'ti fi dakhilil kalimah. Pelajaran ini pembicaraannya akan mengenai tentang hamzah yang datang fi dakhilil kalimah, yang ada di dalam sebuah kata. Ada di dalam sebuah kata. La mabdu'atin wala muntahiyatin. Ini kalau lamnya, la di sini kita anggap sebagai atifah. Jadi dia hamzahnya ini tidak berada di depan, la mabdu'atin wala muntahiyatin, dan tidak ada di akhir. Wa innama baina dzalika, akan tetapi di antara keduanya. Di antara keduanya maksud gimana? Tidak di awal kata, tidak di awal, dan tidak di akhir. Ini patokan ada di tengah kata. Ini definisi di tengah kata. Apa yang dimaksud dengan di tengah kata hamzahnya? Yaitu la mabdu'ah wala muntahiyah. Tidak di awal dan tidak di akhir. Idzan hadza huwa ta'riful hamzatil mutawassithah. Berarti ini adalah definisi dari hamzah mutawassithah. Yang mana definisinya? Saya garis bawahi ya. Ini adalah definisi. Kalau ditanya apa definisi dari hamzah mutawassithah, ya ini ya. Hamzah yang ada di dalam sebuah kata, tidak di awal kata dan tidak pula di akhir kata. Jadi nggak harus pas tengah-tengah dihitung, di depan ada 2 huruf, di belakang ada 2 huruf, dia yang huruf di tengah-tengah. Bukan. Ya, yang penting patokannya bukan di awal, bukan di akhir. Mau di urutan keberapapun, yang penting bukan di awal dan bukan di akhir. Maka disebut hamzah mutawassithah. Mari kita pelajari jenis hamzah yang ada di tengah ini, sekaligus hukum-hukum yang berkaitan dengannya, terutama kaedah menulisnya. Mari kita masuk pada poin kedua, al-qa'idatul 'ammatu, kaedah umum. Oke ya, berarti di sini akan berbicara tentang kaedah umum. Di poin pertama tadi berbicara tentang definisi. Sudah kita definisikan. Sekarang kita berbicara tentang kaedah umum. Tidak dirinci dulu ya, hanya kaedah umum biasa. Fi kitabatil hamzatil mutawassithati, dalam tata cara penulisan hamzah yang ada di tengah ini. Apa itu kaedah umumnya? Hiya an-nadharu fi harakatil hamzah, yaitu melihat kepada harokat hamzah dan wa harakatil harfil ladzi yasbiquha fil kalimati, dan harokat huruf yang datang sebelumnya di dalam satu kata yang sama. Berarti ada 2 poin ya. Lihatnya kemana? Pertama kita lihat kepada harokat, harokat hamzah. Dan poin kedua, kita melihat harokat
huruf sebelum hamzah. Ya, 2 poin ini. Lihat harokat hamzah dan lihat harokat yang sebelum hamzah. Tsumma naktubuha, kemudian kita tulis hamzah tadi, haknya dhamir kembali ke hamzah, alal hay'atil lati, dalam bentuk, hay'ah itu bentuk. Yang dimaksud dengan bentuk nanti adalah huruf atau tempatnya. Allati tunasibul harakata al-aqwa. Jadi dia, hamzah tadi akan kita tulis di atas bentuk yang cocok dengan harokat yang lebih kuat. Ya. Dengan harokat yang lebih kuat. Yang mana yang cocok? Saya ulangi lagi kaedahnya. Berarti kalau kita mau mengetahui kaedah umum, bagaimana cara menulis hamzah yang ada di tengah kata, maka kita bandingkan antara 2 harokat. Apa 2 harokat tersebut? Harokat pertama yaitu harokat hamzahnya, kita lihat. Harokat kedua yang kita lihat, harokat yang datang sebelum hamzah. Oke? Setelah kita lihat 2 harokat ini, nah, kita cari mana harokat yang lebih kuat. Harokatnya hamzah atau harokat yang sebelum hamzah. Nah, nanti harokat yang lebih kuat ini punya bentuk tertentu yang cocok dengan gerakan mulutnya atau harokatnya. Kalau sudah cocok, langsung ambil bentuk tersebut. Oke, ini masih teori ya, nanti kita lihat di praktek lebih gampang. Apa yang dimaksud dengan harokat yang lebih kuat, apa yang dimaksud dengan bentuk yang kita bahas barusan, ya. Kita melanjutkan ini pada poin ketiga agar memahami poin kedua barusan apa. Kita lanjut. Poin ketiga. Al-harokat. Harokat-harokat, maaf salah tulis. Al-harokat min haitsul quwwah. Dari segi kekuatannya apa? Ala arba'i maratib. Ala arba'i maratiba. Ada 4 urutan, ada 4 tingkatan. Saya tulis di sini 4 level gitu ya. 4 level kekuatan harokat. Oke, ada 4 levelnya ya. Level pertama, al-kasrah. Level kedua, ad-dhammah. Level ketiga, al-fathah. Level keempat, as-sukun. Tapi di sini yang level 1 atau tingkatan pertama ini yang paling kuat, makin ke bawah makin lemah. Berarti yang disebut nomor 1 ini adalah harokat terkuat. Dan yang paling terakhir adalah harokat terlemah. Kita tandain dulu. Yang pertama adalah al-kasrah. Harokat pertama adalah apa? Kasrah. Wahia aqwal harokat, dia adalah harokat yang paling kuat. Oke, harokat yang paling kuat dalam kaedah penulisan adalah harokat kasroh. I. Wa yunasibuha an-nabrah. Nah, ini yang disebut dengan hay'ah tadi. Hay'ah itu adalah bentuk yang cocok untuk dijadikan tempatnya hamzah. An-nabrah. Apa itu an-nabrah? Atau disebut juga al-kursi. Kursi. An-nabrah atau al-kursi. Istilah lainnya. Wahia tushbihu rasmal ya. Nah, apa ini maksud dengan nabrah? Dia bentuknya mirip dengan huruf ya. Al-mutawassithah yang ada di tengah. Duna nuqat. Tanpa ada titik. Kalau ya kan ada titiknya ya. Nah, di sini katanya seperti huruf ya yang ada di tengah. Huruf ya yang ada di tengah seperti ini ya. Ini kalau di tengah ya. Nah, di sini ini kalau ya masih ada titiknya. Kalau hamzah pakai nabrah, maka tidak pakai titik seperti ini. Ini namanya nabrah. Ini ya, yang di dalam kurung. Kalau di dalam ada di tengah seperti itu.
Ini namanya nabroh. Nabroh adalah bentuk yang cocok untuk harokat kasroh. Bentuknya seperti ya ya. Kan kalau kasroh identik dengan huruf ya. I identik ya dengan huruf ya. Kita lanjutkan. Harokat yang kedua yang terkuat setelah kasroh. Kasroh ini juara satu, paling kuat. Harokat yang kedua, ntar saya tulis dulu biar nggak lupa ya. Ini paling kuat. Harokat yang kedua terkuat adalah ad-dhammah. Harokat dhammah. U. Wahiya talil kasrata fil quwwah. Dia urutannya setelah kasroh dalam kekuatannya. Secara kekuatan dia datang setelah kasroh. Wa yunasibuha al-waw. Tempat yang cocok untuk harokat dhammah, bentuk yang cocok untuk harokat dhammah adalah huruf waw. Kan u. Kalau tadi i cocoknya sama huruf ya tapi titiknya dihapus ya, atau disebut dengan nabroh. Kalau dhammah cocoknya sama waw. U. Begitu ya. Berarti di sini kalau i saya tanda begini ya, ini kasroh cocoknya sama nabroh. Nabroh itu seperti ini. Tadi di tengah ya, kalau di tengah. Kalau u cocoknya sama waw. Jadinya seperti ini. Hamzahnya ditulis di atas huruf waw. Oke. Kita udah belajar 2 tingkatan, nanti kita pelajari 2 tingkatan berikutnya di sini. Oke. Tingkatan pertama i cocoknya nabroh, tingkatan kedua u cocoknya waw. Cara penulisannya. Ini harus ingat ya, harus dihafal dan insya Allah paham kok ya, tidak sulit ini. Kita lanjut. Harokat yang ketiga yang terkuat setelah dhammah adalah al-fathah. Harokat fathah. Jadi fathah bukan paling kuat ya, dia urutan ketiga. Wahiya talid dhammata fil quwwah, dia datang setelah dhammah dari segi kekuatannya. Wa yunasibuhal alif. Nah, yang cocok untuk harokat fathah adalah alif. Cocok sesuai bentuknya ya, a. A, maka pakai alif. Berarti di sini kita tuliskan yang ketiga, kalau harokatnya fathah, maka dia cocok dengan alif a. Hamzahnya ditaruh di atas alif. Ya, saya tunjukkan. Ini kasroh cocoknya dengan nabroh. U cocoknya dengan waw. A cocoknya dengan alif. Hamzahnya ditaruh di atas alif. Sudah paham kira-kira? Harokat itu harokatnya dan hay'ah itu tempatnya. Tempatnya ada nabroh, ada waw, ada alif. Kita lanjut. Yang keempat, as-sukun. Sukun adalah yang paling lemah. Saya tulis di sini sukun adalah yang paling lemah. Wala yusamma harakah, tidak disebut dengan harakah. Jadi sukun itu sebenarnya bukan harokat. Wa innama huwa aksul harakah, karena sukun justru lawan dari harokat. Karena sukun artinya diam, harakah artinya bergerak. Sukun, harokat. Jadi istilah sukun adalah harokat itu salah sebenarnya ya, sudah salah kaprah. Jadi sukun bukan harokat. Sukun adalah lawan dari harokat. Fahuwa min anwa'it tashkili fil kitabah. Sukun itu termasuk dari jenis-jenis bentuk. Tashkil itu membuat bentuk bacaan ya di dalam penulisan. Syakal, kalau di Indonesia bisa disebut syakal. At-tashkil, at-tashkil cara membuat bentuk bacaan di dalam penulisan. Wala harfalahu, sukun tidak punya bentuk tertentu. Kalau tadi kasrah punya nabroh, dhammah punya waw, fathah punya alif, untuk sukun dia tidak punya bentuk. Saya tulis di sini ya. Tidak punya huruf, maksudnya tidak punya huruf, dia tidak punya huruf yang cocok sebagai tempatnya. Tidak punya huruf yang cocok. Lidha fa innal hamzata sakinata
Oleh karena itu, hamzah yang dalam kondisi sukun, hamzahnya sukun, tatba'u mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti fi kitabatiha dalam penulisannya. Dia ditaruh di mana? Mengikuti harokat huruf yang mendahuluinya. Alladhi yasbiquha. Kok bisa begini? Karena dia paling lemah, pasti otomatis kalah. Yang menang adalah harokat yang lebih kuat. Harokat yang lebih kuat, dia yang diambil tempatnya. Harokat yang paling lemah tidak dipakai tempatnya. Karena dia lemah. Maka hamzah yang sukun mengambil tempat, memakai tempat harokat huruf yang datang sebelumnya. Karena huruf yang sebelumnya tentu lebih kuat dari harokat sukun. Kalau disebut harokat ya, padahal sukun bukan harokat. Tapi sukun adalah lawan dari harokat. Dia ditaruh paling akhir. Oke, mungkin pada bingung, saya jelaskan satu kali lagi. Jadi untuk hamzah dengan harokatnya bisa dilihat di layar. Saya tunjukkan dengan 4 garis bagan. Yang pertama i pakai nabroh, yang kedua u pakai waw, yang ketiga a pakai alif, yang terakhir sukun nggak punya tempat. Bukan nabroh, bukan waw, bukan alif, tetapi dia ngikut. Karena dia adalah harokat paling lemah, maka dia akan mengikuti bentuk harokat yang datang sebelumnya. Oke. Belum, tenang ya. Jangan pusing dulu. Jangan kemudian, wah saya nggak paham, udahlah nggak usah. Ntar lagi, kita masih belum masuk praktek. Kalau masuk praktek lebih gampang. Ini kan masih teori ya. Kalau masuk praktek lebih gampang. Jadi i, u, a yang paling lemah sukun. Yang paling kuat kasroh. Diingat urutannya, kasroh, dhammah, fathah, sukun. Harus dihafal urutan ini. Yang paling kuat kasroh, kedua dhammah, ketiga fathah, yang paling akhir sukun paling lemah. Kenapa harus hafal? Karena ini berkaitan dengan poin kedua tadi, kaidah umum memahami hamzah mutawassithah, bagaimana cara menulisnya. Nah, sekarang kita masuk kepada praktek. Ya, kita praktekkan ya. Teori yang kita pelajari tadi, kita praktekkan di sini. Amthilah ma'as syarh, poin keempat. Contoh beserta penjelasan. Oke, contohnya sudah tertulis warna biru. Akan saya pertegas lagi dengan stabilo kuning. Su'ila. Kata su'ila. Kita lihat kata su'ila di sini. Oke, hamzahnya ditulis di atas apa ini? Di atas bentuk huruf apa? Tadi kita ingat ada nabroh, ada alif, ada waw. Ini apa? Ini nabroh. Nabroh itu yang seperti ini ya. Iya, tapi pakai hamzah. Kalau di tengah bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat pada harokat hamzah wal harfis sabiq laha. Nanzur ila harakatil hamzah wal harfis sabiq laha. Kita bandingkan antara dua harokat. Pakai kaidah tadi ya. Lihat harokat hamzah dan lihat harokat yang datang sebelum hamzah. Kita lihat harokat hamzah apa? I. Pakai kasroh ya. Harokat sebelum hamzah huruf sin pakai apa? Su. Su'ila. Kita bandingkan antara dua harokat ini. Dhammah dengan kasroh. Yang mana yang lebih kuat? Ayo, pakai kaidah tadi. Yang mana yang lebih kuat? Kasroh atau dhammah? Yang mana yang lebih kuat? Kasroh. Kasroh lebih kuat daripada dhammah. Di sini berarti pertempuran antara dhammah dengan kasroh yang paling kuat adalah kasroh. Fal hamzatu fi hadhil kalimah maksurah. Hamzahnya pakai harokat kasroh. Idzan la hajata lin-nadhari fima qablaha. Kalau sudah melihat ada harokat kasroh, gak butuh melihat kepada harokat yang datang sebelumnya, li'annal kasrata aqwal harokat. Karena kasroh harokat paling kuat. Jadi gak perlu kita lihat ya kepada kata yang datang sebelum hamzah. Karena harokat kasroh sudah paling kuat. Fatuktabul hamzatu ala nabroh. Hamzahnya ditulis di atas nabroh. Huruf ya yang tidak ada titiknya itu. Nabrah itu huruf ya yang tidak ada titiknya. Nah, berarti dilihat ya. Saya kasih contoh yang paling gampang pakai contoh bersan. Su'ila bandingkan
harokat hamzah dan harokat yang datang sebelumnya, yang mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah kasroh. Kalau kasroh lebih kuat, kaidahnya tidak apa? Kasroh pakai bentuk apa? Pakai bentuk nabroh. Oke. Makanya ditulis su'ila seperti ini. Tidak ditulis, misalnya, seperti ini. Su'ila. Tidak. Ini salah. Ini salah. Tidak juga ditulis su'ila. Ini juga salah. Yang benar yang ini. Su'ila. Oke. Kita lanjut. Contoh berikutnya. Semakin banyak contoh, semakin bisa ya memahami ini. Bi'run. Al-hamzatu huna sakinah. Hamzahnya sukun. Kita tulis dulu. Hamzahnya di sini sukun. Wal harful ladzi sabaqaha maksur. Huruf yang datang sebelumnya kasrah, yaitu huruf ba. Bi. Yuk kita lihat, bandingkan. Mana lebih kuat? Kasrah atau sukun? Yang mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah kasrah. Wal kasratu aqwa. Fatuktabul hamzatu ala nabrah. Berarti ditulis di atas nabrah. Bi'run. Yang salah seperti apa? Kalau yang salah adalah seperti ini, salah. Tidak mungkin ditulis di atas alif dan tidak mungkin ditulis di atas wawu. Bi'run gini nggak mungkin ya. Dua ini salah. Yang benar adalah di atas nabrah. Bi'run. Oke. Kita lanjut. Poin berikutnya, contoh berikutnya. Ri'atun al-hamzatu huna maftuhah. Kita tulis dulu hamzahnya maftuhah, fathah. A. Wal harfu ladzi sabaqaha maksur. Huruf yang sebelumnya kasrah. Ri. Oke. Kasrah dengan fathah. Mana yang lebih kuat? Al-kasratu aqwa. Yang lebih kuat kasrah. Fatuktabul hamzatu ala nabrah. Hamzahnya ditulis di apa? Nabrah. Kalau kasrah, gandengannya, pasangannya pasti nabrah. Dhammah pasangannya wawu. Fathah pasangannya alif. Sesuai dengan bentuk mulut kita ketika mengucapkan a, i, u. Gitu ya, sesuai. Pasti cocok. Nabrah itu kan huruf ya, cocok dengan i. Huruf wawu cocok dengan dhammah, u. Huruf alif cocok dengan fathah, a. Ri'atun, cara penulisannya berarti seperti ini. Yang salah berarti seperti ini salah. Dan yang seperti ini salah. Ini salah dua-duanya. Yang benar adalah ri'atun seperti ini. Kita lanjut. Yuqri'uka. Al-hamzatu huna madmumah. Hamzahnya dhammah. U. Wal harfu ladzi sabaqaha maksur. Huruf yang datang sebelumnya huruf ra pakai kasrah. Ri. Bandingkan antara ri dengan u. Yang mana lebih kuat? Harokat kasrah atau harokat dhammah? Al-kasratu aqwa. Harokat kasrah lebih kuat. Fatuktabul hamzatu ala nabrah. Hamzahnya ditulis di atas nabrah. Jelas ya? Gampang banget. Yang lebih kuat di sini kasrah. Kaedahnya gitu ya. Lihat yang hamzahnya, harokatnya apa. Lalu lihat harokat yang sebelumnya apa. Bandingkan antara dua harokat ini, kita tempurkan. Dar. Yang mana lebih kuat? Kasrah lebih kuat. Paling atas, setelah itu dhammah, setelah itu fathah, setelah itu sukun. Urutannya gitu ya. Nah, di sini yuqri'uka. Berarti kalau seperti ini bukan yuqri'uka, dan seperti ini bukan yuqri'uka. Dua ini penerapan yang salah, yang ini yang benar. Oke. Ini semua adalah contoh barusan su'ila, bi'run, ri'ah, yuqri'uka. Semuanya adalah contoh. Kalau kasrohnya menang. Kasrohnya menang di sini, semuanya perbandingan antara dua harokat. Yang menang adalah kasroh, maka ditulis di atas nabrah. Kita lanjut dengan contoh-contoh berikutnya ya. Masih ada. Mu'tah. Kita lihat, bandingkan mu'tah. Hamzahnya apa ini? Sukun. Huruf yang datang sebelumnya apa? Huruf mim, pakai harokat apa? Dhammah. Yang mana yang lebih kuat? Dhammah atau sukun? Ayo, yang mana yang lebih kuat? Dhammah atau sukun?
dhammah. Fatuktabul hamzatu, hamzahnya ditulis di atas bentuk huruf yang cocok dengan dhammah. Karena yang menang adalah dhammah. Kita tandai yang menang adalah dhammah, berarti yang cocok adalah huruf waw. Ya, berarti huruf yang cocok adalah di atas huruf waw seperti ini. Mu'tah penulisannya ya. Mu'tah di atas huruf waw. Karena yang menang adalah dhammah, bukan sukun. Berarti di sini yang salah penulisannya seperti ini dan seperti ini. Ini yang salah. Mu'tah yang benar di atas huruf waw. Kita lanjut. Lu'ai. Lu'ai. Kita lihat hamzahnya pakai harokat apa ini? Fathah. Bentar. Hamzahnya pakai harokat fathah. Huruf yang sebelumnya, huruf lam pakai harokat apa itu? Dhammah. Ayo. Bandingkan mana lebih kuat, dhammah atau fathah? Yang mana yang lebih kuat? Dhammah aqwa lebih kuat. Kalau dhammah berarti apa yang cocok bentuk huruf dengan dhammah? Huruf waw. Hamzahnya ditulis di atas waw. Jelas ya? Lu'ai. Contoh yang salah berarti seperti ini. Ini contoh yang salah. Dan yang ini contoh yang salah. Untuk lu'ai ya. Ini tidak dibaca lu'ai. Yang lu'ai yang ini. Oke. Kita lanjut. Dar'uhum. Dar'uhum. Lihat dua harokat hamzah dan harokat yang sebelumnya. Ya. Harokat yang sebelumnya adalah sukun. Ra-nya sukun. Hamzahnya pakai apa? Pakai dhammah. Mana lebih kuat? Dhammah atau sukun? Mana yang lebih kuat? Dhammah lebih kuat daripada sukun. Berarti di sini ditulis di atas huruf yang cocok dengan dhammah, yaitu huruf waw. Dar'uhum. Penulisannya seperti ini. Dar'uhum. Yang salah berarti seperti ini. Ini bukan dar'uhum. Dan ini juga bukan dar'uhum. Ini salah, yang ini benar. Oke, kita lanjut. Yaqra'uhu. Yaqra'uhu. Al-hamzatu huna madmumah. Hamzahnya dhammah. Ya. Kita tulis dulu hamzahnya dhammah. Wal harfu alladhi sabaqaha maftuh. Yang datang sebelumnya pakai fathah ra. Ayo kita tempurkan. Dhammah dengan fathah, mana lebih kuat? Dhammah dengan fathah, mana lebih kuat? Dhammah lebih kuat. Berarti di sini ditaruh di atas huruf waw. Jelas ya? Yaqra'uhu seperti ini. Yang benar, yaqra'uhu di atas huruf waw. Yang salah seperti ini. Ini salah. Dan yang seperti ini juga salah. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya. Mas'alatun. Mas'alatun. Cari hamzahnya dulu ya. Hamzahnya, apa harokat hamzahnya? Fathah, A. Huruf yang sebelumnya hamzah, harokatnya apa? Huruf sin. Huruf sin, harokatnya sukun. Atau jangan disebut harokat ya, syakelnya apa? Sukun. Fathah dengan sukun, mana lebih kuat? Pasti fathah. Sukun paling lemah ya. Maka di sini yang paling kuat adalah fathah. Fathah cocoknya dengan huruf apa? Dengan huruf alif. Berarti ditulis hamzahnya di atas alif. Gampang kan ya? Nih, saya ulangi lagi. Bingung, masih bingung? Saya sarankan tonton ulang ya, kalau masih bingung. Hamzahnya tadi mas'alatun, pakai fathah, A. Datang sebelum hamzah huruf sin. Mas'alah, pakai apa? Sukun. Mana lebih kuat? Sukun atau fathah? Fathah lebih kuat. Apa harokat yang cocok untuk fathah? Kok harokat apa? Bentuk cocok dengan fathah apa? Alif. Huruf yang cocok dengan fathah adalah alif. Maka hamzahnya ditaruh di atas alif. Ini ya. Mas'alah. Benar, penulisan yang ini benar. Mas'alah, hamzahnya ditaruh di atas alif. Yang salah adalah seperti ini.
Ini salah. Dan yang ini juga salah. Jelas ya? Lanjut. Terakhir, contoh terakhir dari kitab ma'tam. Hamzah di sini sukun. Kita tulis ma'tam, hamzahnya sukun ya. Hamzahnya sukun. Apa yang di sebelum hamzah? Huruf mim. Pakai harokat apa? Fathah. Mana lebih kuat? Fathah atau sukun? Seperti yang kita hafal, sukun adalah yang paling lemah. Otomatis yang menang adalah selain sukun. Maka fathah lebih kuat. Berarti gimana di sini? Apa yang cocok dengan bentuk fathah? Adalah alif. Hamzahnya ditaruh di atas alif. Ma'tam. Jadi penulisannya yang benar, ma'tam dengan hamzah di atas alif. Yang salah adalah, kalau seperti ini salah, bukan ma'tam. Dan yang seperti ini juga salah, ini bukan ma'tam. Jelas ya? Nah, cukup di sini prakteknya barusan. Simple banget, bandingkan, tempurkan antara dua harokat, mana yang lebih kuat. Harokat hamzah atau harokat yang datang sebelum hamzah. Gitu ya. Kembali kepada poin kedua. Kaidah umum, lihat pada harokat hamzah dan lihat pada harokat yang sebelum hamzah. Kemudian kita tulis hamzah tadi di atas bentuk atau huruf yang sesuai dengan harokat yang paling kuat. Siapa yang paling kuat? Di antara dua harokat ini, maka dia yang memiliki bentuk atau huruf yang cocok dengannya. Jelas ya? Baik, saya pikir cukup di sini dulu. Dan hamzah mutawassithah berikutnya akan dibahas pada pertemuan episode berikut selanjutnya ya. Karena ini ada hukum-hukum yang terjadi di dalamnya, pengecualian tentang hamzah mutawassithah. Apa yang dikecualikan dari kaedah-kaedah tadi. Ada pengecualian ya. Lumayan agak rumit sedikit ya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.